Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang anugerah Allah bagi orang-orang yang bertakwa, beribadah, mengabdi, terutama di dalam menata diri, hati, ya, dalam upaya membersihkan dari berbagai macam hal yang menjauhkan dari Allah Ta'ala. Kita sudah sampaikan sampai yang ke-10. Sekarang yang ke-11 adalah, ya, Allah menganugerahkan hatinya terang, ya, dengan cahaya ilmu dan hikmah. Ini kalau kita lihat orang-orang yang seperti itu jelas, ya, betapa nampak pancaran cahaya dalam hatinya dengan ketenangan. Itu juga, ya, kalaupun berbicara, ya, banyak, ya, hal-hal yang kita dapatkan dari keilmuan yang baik, yang membawa kita terasa nyaman, sejuk. Begitu juga dengan hikmah-hikmah yang muncul dari lidahnya. Makanya kalau kita bicara dan kita melihat sejarah para ulama-ulama sufi itu, selalu ada saja mutiara-mutiara yang keluar dari lidahnya. Bagi kita sebenarnya hal tersebut, ya, dapat saja paling tidak kita bisa melihat gambaran ada orang-orang yang sudah tua, ya, bicara tenang, padat, berisi, ya, stabil dia, dan ada nilai-nilai kebaikan yang bisa kita dapat. Ini juga merupakan cermin dari orang-orang yang taqarrub, ya, dekat dengan Allah, orang yang memang rajin beribadah. Maka itu, ya, bagi kita permasalahan ini, ya, perlu kita miliki. Paling tidak ada kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain, ya, terutama di sekitar kita. Nah, kemudian yang ke-12, ya, Allah menganugerahkan lagi, ya, lapang dadanya, ya, dalam menerima cobaan. Jadi ketika cobaan datang, ya, tidak langsung berkeluh kesah, ya, lapang dada itu, wajah pun tidak menunjukkan bagaimana, ya, tertekan, sedih. Nah, ini permasalahan kalau kita lihat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa cobaan itu dari Allah. Di balik cobaan banyak, ya, anugerah Allah. Dari cobaan itu dia tahu bahwa Allah, ya, dekat kepadanya. Dengan cobaan itu dia tahu Allah mencintainya. Makanya, ya, dadanya itu lapang, ya, Allah berikan kelapangan dadanya, ya. Ini hal-hal yang sebenarnya perlu, ya, kita nih jujur aja kadang, ya, sikitnya cobaan itu, tapi langsung, ya, pikiran kita sempit, dada kita sesak, ya. Kadang timbul, ya, keluh kesah yang sebetulnya tidak perlu, apalagi sebenarnya, ya, nilai-nilai tersebut dia masih mampu untuk menahannya. Maka itu, ya, hal-hal seperti ini kembali seperti yang kita ungkapkan,
ya betapa indah dan nikmatnya ketika itu kita dapatkan. Bahkan kejahatan orang pun yang memfitnahnya, dia juga bisa tahu, ya artinya lapang dadanya. Ini orang memfitnah karena nggak paham ini orang ya membuatnya tidak nyaman, sebetulnya ya ada sifat-sifat yang buruk dalam hatinya. Untuk apalah ya kita melawaninya, untuk apa kita harus bertempur dengan kata-kata dan sebagainya yang membalas keburukannya lagi. Ini kan tidak perlu dia. Makanya kan kalau kita lihat di dalam Quran pun ya idfa billati hiya ahsan, kalaupun ada terjadi perdebatan dan sebagainya, maka tolaklah dengan cara yang baik. Nah, bahkan di ayat lain juga balaslah keburukan dengan kebaikan. Ini menunjukkan orang-orang yang kalau kita lihat ya Allah memberikan kelapangan dada yang melihat orang lain yang memang dia pahami banyak, ya tidak paham, tidak mengerti, dan dia tahu betul orang tersebut. Makanya kembali kepada yang pertama tadi, dia diberikan ilmu dan hikmah. Nah, baru yang ke-13 adalah dihormati dan disegani masyarakat. Kita minta penghormatan itu nggak perlu dengan jabatan kita, kita tidak perlu dengan harta kita. Ketika kita menjadi orang-orang yang baik, orang yang dekat dengan Allah, Allah akan tinggikan derajat kita. Allah akan menjadikan orang-orang sekitar kita dan siapapun itu akan hormat dan segan. Makanya kalau kita buka dalam sejarah ya, orang-orang yang baik dulu kemanapun dia pergi ya, dia berusaha menyembunyikan dirinya, tapi ketika tahu ya masyarakat tahu, orang mengeluh-elukannya. Nah inilah kalau kita lihat sekarang ini kan dipaksakan ya, banyak orang memaksakan supaya dia dihormati dengan jabatan ya, dia dihormati dengan hartanya dan sebagainya. Ya ini kan hal yang buruk ya, ketika jabatannya lepas ya kadang kasihan ya, kita kasihan kadang-kadang nengok pejabat yang pensiun itu ya, terpuruk macam orang bodoh, macam apa, bingung mau menunjukkan powernya udah nggak laku, nggak ditunjukkan, kadang-kadang pengen dihormati. Nggak perlu ya. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, ya Allah akan angkat. Itu permasalahannya. Jadi kalau dari dulu-dulu ya, waktu belum punya jabatan dia memang sudah taat dan baik, insya Allah tidak perlu dia memaksakan itu. Begitu juga dengan harta. Makanya ini yang paling indah untuk ya menaikkan derajat kita di dalam kehidupan masyarakat, dekati Allah, karena Allah menentukan segalanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya biyadikal khair. Itu kan jelas. Ya, dia memberikan kekuasaan siapa dia kehendaki, dia cabut kekuasaan dia siapa kehendaki, dia muliakan siapa dia kehendaki, dan dia hinakan. Jadi maka itu bagi kita ya, ketika kita pahami semuanya biyadikal khair, di dalam tangannya lah, artinya dalam genggaman kekuasaannya, dalam kodrat iradat kehendaknya lah ya kemuliaan dan kehinaan itu ya, maka ambillah yang apa yang membuat kita mulia di dalam kehidupan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Nah baru yang terakhir adalah dicintai oleh masyarakat ya, orang senang ya, suka orang. Makanya orang-orang yang baik-baik itu insya Allah dimanapun ya orang menyukai, menyenangi ya, karena pada dasarnya kalau kita lihat ketika orang dekat dengan Allah, Allah senang kepadanya, Allah berseru para malaikat bahwa dia mencintai si Fulan, maka Jibril menyuruh seluruh malaikat penduduk langit mencintai. Imbasnya maka penduduk bumi pun ikut mencintai, bahkan binatang buas pun jinak kepadanya. Itu sampai begitu. Itu luar biasanya sebenarnya kalau kita mau pahami. Jadi maka itu paling tidak minimal lah, kalau tidak sampai sebesar itu ya, kita ini ya, melakukan kebaikan, orang yang menilai, orang yang senang, ada kita orang gembira, nggak ada kita orang rindu. Nah ini yang perlu
Ya jangan ada kita bikin suntuk, nggak ada kita orang senang, ini kan kacau kali jadi orang. Syukur kali nggak ada si Polan itu ya, muak kali nengok mukanya itu. Ini kan udah nggak sedap kali sebetulnya dalam kehidupan yang kita jalani. Maka itu kalau pengen dicintai oleh masyarakat, dia dekatlah sama Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu jelas. Kalau ingin dicintai Allah, ikut Rasulullah. Dengan ikut beliau ini jelas kalau kita lihat dimanapun dan kapanpun, yakinlah kecintaan itu akan kita dapatkan tanpa memaksakan orang supaya senang dengan kita dengan cara apapun ya yang bertentangan dengan Allah Ta'ala. Apalagi dengan cara seperti tadi juga gambarannya memberi, memaksakan dan kita berpura-pura jadi orang baik, enggak perlu. Bikinlah lillahi ta'ala, maka Allah juga tahu apa yang akan dia anugerahkan. Saya kira demikian, wallahu a'lam.